Halo sobat pencinta bunga dan tanaman hias. Kali ini kita akan melihat-lihat kaktus dan sukulen yang unik, cantik dan menarik. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana cara menanam serta membudidayakan kaktus dan sukulen melalui anakan. Nah, bagi sobat-sobat yang tinggal di perkotaan atau yang tidak memiliki lahan yang luas untuk bertanam, kaktus hias mini bisa menjadi alternatif sobat. Selain memiliki jenis yang banyak, kaktus dan sukulen mini juga beragam bentuk dan warnanya. Artinya, banyak pilihan bagi sobat yang ingin memilikinya. Tanaman hias mini ini juga cocok menjadi dekorasi dalam rumah sobat. Lihat ini, ada banyak pilihan kaktus dan sukulen yang tersaji. Warna dan bentuknya juga ada yang beda. Tanaman kaktus dan sukulen ini merupakan tanaman yang membutuhkan intensitas cahaya yang lebih banyak dibanding tanaman jenis lainnya. Namun, ini bukan berarti kaktus dan sukulen bisa ditempatkan di area yang terkena sinar matahari langsung. Sebaiknya tanaman ini ditempatkan di lokasi yang terang namun tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kenalkan bagaimana budidaya, pengembangan atau memperbanyak kaktus sukulen dan kaktus yang berduri. Nah, kalau seperti ini namanya kaktus sukulen. Ini tidak berduri, ini berupa kebanyakan berupa daun ya. Nah, kalau kaktus yang berduri seperti ini. Nah, ini terbagi atau jadi ada dua jenis, yang sukulen, kaktus sukulen dan kaktus berduri. Nah, bagaimana kita memperbanyak atau mengembangbiakan kaktus ini? Nah, seperti ini contohnya ya. Kaktus sukulen memperbanyaknya. Nah, kita contohkan aja seperti ini sekarang. Bagaimana sih memperbanyak kaktus ini? Nah, kok bisa jadi sebagus seperti ini? Nah, kita ambil bagian bunga paling bawah yang udah tua. Habis itu kita lepaskan, hati-hati. Nah, ini udah kita lepaskan. Nah, ini kita letakkan di media tanah yang telah kita olah dengan pupuk kandang juga tanah. Nah, seperti ini sekarang. Ya, ini yang tadi baru kita lepaskan dari yang pertama tadi. Nah, ini yang tadi kita lepaskan. Nah, habis itu kita letakkan di sini media tanam ya, atau memperbanyak kaktus. Di sini ruang bagaimana pengembangbiakan kaktus sukulen tadi. Nah, ini yang telah tumbuh. Nah, ini yang telah tumbuh. Jadi memperbanyak bunga sukulen ini atau kaktus sukulen ini dari daun yang udah tua. Nah, kita letakkan di media tanam, langsung yang kita posisikan begini. Nah, sekarang ini tahap kedua, ini kaktus berduri. Tadi kan dari daun, sekarang ini kaktus berduri. Bagaimana kita memperbanyak kaktus yang berduri ini? Nah, ini indukannya. Indukan ini nanti akan melahirkan beberapa anak-anakan di batang masing-masingnya. Nah, anakan yang tumbuh inilah yang akan kita jadikan tampang kaktus berikutnya. Nah, kita putar baik-baik, jangan sampai mencederai indukannya. Nah, kita putar, kita lepaskan. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kita letakkan di posisi di sini, di tanah yang telah diolah untuk sebagai media hidup tumbuhan kaktus yang baru. Nah, ini penyiramannya sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Nah, inilah budidaya memperbanyak kaktus berduri tadi. Nah, ini sangat bermanfaat dan sangat menguntungkan sekali, sama kayak kita menabung. Pertama dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 10, 10 jadi 20. Nah, ini pun harga segini. Ini kita anakannya kita jual 10.000 per anak. Nah, ini tadi teman-teman semua, bagaimana memperbanyak budidaya tanaman kaktus. Ini yang dari sukulen, ini yang berduri. Nah, cukup gampang, cukup mudah. Jadi tidak begitu banyak media-media yang susah-susah kita mendapat, tapi cukup pengolahan tanah berupa ada pasir, ada pupuk kandang, dan ada tanah. Nah, itu untuk media penganakan kaktus berikutnya. Nah, silahkan ditengok, cukup cantik di bawah.
kaktus seluruhnya. Selain sebagai tanaman hias di pekarangan, kaktus bisa menjadi tanaman hias dalam rumah. Nah, jika menempatkan kaktus dalam rumah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kaktus sobat bisa tetap tumbuh dengan baik. Yang pertama, pastikan bahwa kaktus sobat mendapat penyinaran yang cukup. Tapi ini bukan berarti langsung dijemur di bawah matahari, karena kaktus hias sobat bisa mati atau tumbuh tidak subur. Kaktus hias ini sebaiknya mendapat sinar matahari secara tidak langsung. Kemudian, jangan terlalu banyak dan terlalu sering menyiram tanaman kaktus, karena akarnya terlalu pendek dan tidak bisa menyerap kelembapan yang berlebihan. Idealnya, penyiraman dilakukan 1 kali atau 2 kali dalam seminggu. Tapi sobat sebaiknya memahami karakter kaktus tersebut, karena jika kaktus sobat kekurangan air, maka kaktus itu akan mengurut. Nah, untuk penempatan di dalam rumah, sebaiknya kaktus sobat ditempatkan di lokasi yang sejuk dan teduh, tetapi tidak lembab. Dekat jendela misalnya, atau di tempat strategis lainnya. Selain itu, pemilihan media tanamnya juga harus diperhatikan. Dalam media tanam itu, masukkan beberapa kerikil sebagai dasar dalam pot kaktus guna sistem drainase yang baik. Di atasnya, masukkan media tanam dengan komposisi tanah, pasir kasar, dan serbuk arang.